Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, ketemu lagi dengan saya Lutfi di channelnya Domba Berkah Farm. Masih dalam situasi Lebaran. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin. Oke ya, teman-teman, kali ini mungkin konsepnya sedikit berbeda. Biasanya kita ada di kandang. Nah, kali ini saya akan menyampaikan sharing-sharing informasi ya, ilmu-ilmu dasar yang nantinya bisa teman-teman gunakan untuk memulai bisnis di industri peternakan. Jadi materi-materi nanti yang akan kita sampaikan bentuknya seperti kelas online, mulai dari ilmu-ilmu dasar seperti rukun ternak, kemudian cara pemeliharaan, ekosistem hingga industri bisnisnya. Itu nanti semua akan kita ulas dalam beberapa bab, beberapa hari yang akan kita sampaikan ke teman-teman. Semoga nanti bahasan kami bisa kita sampaikan dengan cara yang mudah dicerna, sederhana dan mudah dipahami serta membantu teman-teman untuk memulai bisnis. Oke, kalau begitu untuk chapter yang pertama kali ini kita akan bahas mengenai rukun-rukun ternak. Nah, di rukun-rukun ternak ini ada beberapa hal mungkin yang bisa nanti akan kita bahas. Di antaranya adalah yang pertama sekali adalah pakan, kemudian nanti kita akan bahas kandang dan ternak itu sendiri. Nah, kenapa pakan menjadi hal yang paling penting ya di dalam industri peternakan? Rukun ternak berupa pakan ini merupakan satu komponen yang paling besar di dalam semua komponen cost bisnis peternakan domba dan kambing maupun sapi. That's why kenapa saya tekankan kalian untuk bisa memahami konsep pakan dan bagaimana detail lebih seluk-beluk dari pakan ini untuk bisa menunjang bisnis kalian. Oke, kalau gitu kita langsung bahas ke bab yang pertama, yaitu pakan. Oke ya, teman-teman, kita lanjut mengenai pembahasan soal pakan. Jadi di pakan ini nanti kita akan bagi ke dalam beberapa sub ya. Yang pertama yaitu konsep pakan, kemudian mungkin nanti ada mengenai bab gizinya, bagaimana kita mengetahui nutrisi di dalam pakan, komposisinya, kemudian formulasi dan jumlah, serta nanti proses pemenuhannya, kira-kira seperti itu. Untuk yang pertama kita bicara soal konsep. Jadi sebetulnya pakan itu apa? Nah, pakan sendiri sebetulnya adalah semua jenis bahan yang disukai oleh ternak, kita berikan ke ternak, dan sifatnya tidak membahayakan dari sisi kesehatan ternak. Jadi itu adalah pakan gitu ya. Nah, kalau kita ketahui sama-sama bahwa domba dan kambing itu adalah jenis hewan herbivora. Nah, ini merupakan konsep yang paling dasar nih, herbivora. Nah, ini kenapa saya tekankan. Jadi setelah kita mengenali bahwa domba dan kambing itu merupakan jenis herbivora, artinya semua jenis rumput maupun dedauan atau hijauan ya, legum, rembanan, rumput, itu semua jenis domba dan kambing itu suka. Itu yang pertama harus ada di mindset kita. Jadi nanti ada pertanyaan ketika mau nggak jenis daun ini, mau nggak jenis rumput ini, yang biasanya tidak biasa kita gunakan untuk pemberian makan ke ternak kita. Nah, itu secara konsep karena sifatnya itu herbivora, itu semua jenis domba dan kambing mau memakannya. Tinggal bagaimana caranya kita mengaplikasikannya, nanti akan kita bahas gitu ya. Jadi ini konsep yang pertama adalah doka, domba dan kambing adalah herbivora. Kemudian sebetulnya indikator apa sih yang menentukan bahwa pemberian pakan kita itu berhasil atau benar ya? Yang bikin indikator benar itu kalau kita bicara soal pakan. Jadi artinya pakan ini nanti akan memberikan efek-efek positif buat ternak kita. Seperti ternak kita kelihatan sehat, dilihat dari mana? Perilakunya, tingkah lakunya, aktifnya gitu ya. Kalau kita bicara kambing perah, nah itu biasanya pemberian pakan yang bagus akan menghasilkan produksi susu yang bagus. Bicara lagi soal breeding, itu nanti jantan dan betinnya tingkat kesuburannya bagus, bahkan cempenya akan lahir dari indukan-indukan yang sehat, dan cempe-cempenya juga lahir dalam jumlah yang banyak. Kemudian kalau bicara fattening, nah itu artinya kenaikan bobot, berat badan, daging itu bisa achieve. Nah, itu artinya indikator-indikator itu memvalidasi bahwa pakan yang kita berikan itu adalah benar gitu. Kemudian bagaimana konsep pakan yang harus kita terapkan? Itu yang pertama adalah konsepnya, yang pertama adalah aman ya, aman buat ternak kita. Kemudian yang kedua mudah dapatnya, kemudian murah,
dan kemudian bergizi. Ya. Jadi aman tentunya jenis-jenis pakan, bahan pakan baik itu hijauan maupun pakan yang lain itu bersifat tidak menimbulkan resiko yang membahayakan si hewan kambing itu sendiri. Kemudian mudah dan murah itu kalian harus berpikir gimana caranya kalian harus mendapatkan bahan pakan yang continuous di tempat kalian, di daerah kalian, dan sifatnya ekonomisnya itu nanti kalian hitung-hitungan sendiri. Nanti kita juga ada beberapa listnya yang bisa kita share gitu, dan tentunya adalah bergizi. Nah, lanjut ke bab kedua ya bicara soal gizi. Nah, dari jenis pakan yang kita berikan ke hewan kita, domba dan kambing, ternak kita, gizi ini adalah hal yang paling penting gitu ya. Jadi artinya mungkin beberapa peternak tradisional memberikan sebatas rumput, ya nggak masalah sebetulnya, tapi itu sebatas untuk hidup. Berbeda ketika kita sudah menggeluti dan mendalami bisnis peternakan dengan target-target tertentu, seperti kita bicara bisnis milking atau susu. Nanti kita artinya harus menghasilkan susu yang baik, fattening, penggemukan. Artinya kita harus mendapatkan target kenaikan berat badan yang tinggi gitu ya. Nah, ini dari sisi gizi ini ada komponen-komponen dasar yang harus dipenuhi, yaitu berupa serat ya. Ada serat, kemudian ada energi. Nih, ada energi, kemudian ada protein dan mineral. Nah, ini kebutuhan domba, kambing, dan hewan ruminansia itu secara umum membutuhkan keempat jenis nutrisi ini. Baik dari serat itu biasanya bisa kita dapatkan dari hijauan ya. Semua hijauan itu mempunyai kandungan serat yang tinggi untuk kebutuhan si domba dan kambing. Sedangkan untuk energi ini biasanya didapatkan dari bahan pakan yang mengandung karbohidrat ya. Karbohidrat dan gula itu biasanya dapatnya dari jagung, mungkin onggok, ketela, atau mungkin ini namanya dedak gitu ya. Kemudian molase itu energi dari gula gitu, itu bisa didapatkan untuk memenuhi kebutuhan energi si domba dan kambing gitu. Nah, protein sendiri biasanya kita dapatkan dari jenis-jenis kacang-kacangan, mungkin teman-teman yang ada produsen pabrik tahu, pabrik tempe, itu ampasnya bisa diambil gitu ya. Atau juga kacang-kacang tanah itu bisa kita dapat. Kemudian kulit-kulit di pertanian seperti perkebunan kopi, kulit kedelai yang punya ladang kedelai itu bisa digunakan juga. Kemudian yang terakhir adalah mineral. Mineral ini mempunyai komponen yang penting untuk asupan si hewan ternak kita. Jadi kalau dialami, biasanya hewan yang kita umbar itu bisa mendapatkan mineral ini langsung dari alam, langsung dari bumi ya. Langsung dari bumi itu biasanya mereka akan mengambil langsung dari tanah, itu mendapatkan beberapa mineral. Nah, berbeda dengan kita yang sifatnya ternak kita beri makan, mereka ada di kandang. Nah, ini bisa kita berikan jenis mineralnya seperti kapur, garam itu ya. Kemudian kalau pabrikan itu ada premix seperti itu, urea mungkin juga, dan beberapa mineral yang lain seperti kalsium, fosfor dan lain-lain, itu nanti bisa kita berikan ke jenis domba dan kambing kita gitu. Nah, selanjutnya setelah gizi kita ketahui, nah mungkin nanti kita juga akan mengenali beberapa istilah di peternakan yang kaitannya dengan pakan ya. Mungkin nanti kita akan bicara yang namanya BK, ini apa nih? PK, kemudian SK. Nah, ini berat kasar, protein kasar, serat kasar, kemudian apa lagi? Lemak kasar juga ada, kemudian ada lagi energi, energi metabolik, kemudian ada lagi TDN. Nah, ini total digest nutrient, ini adalah bahasa mudahnya adalah seberapa asupan yang kita berikan itu disukai oleh si hewan sehingga akan menghasilkan daging gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, seperti PK dan KSK ini biasanya dalam komposisi pakan itu nanti yang menjadi sering acuan yang kita gunakan dibandingkan ini komposisi yang lain ya.
PK dan SK ini biasanya kita lihat pertama untuk related ke pertumbuhan kenaikan daging gitu. Kemudian nanti ada bahasan berikutnya adalah ramsum. Nah, ramsum ini adalah beberapa jenis bahan pakan yang kita satukan dan kita berikan ke jenis ternak kita. Oke. Nah, setelah kita bicara dengan konsep dan gizi, selanjutnya kita bahas mengenai jumlah dan formulasi ya. Nah, sebetulnya berapa sih kalau kita bicara idealnya domba dan kambing kita berikan pakan gitu ya, berapa gitu ya jumlah. Jadi seberapa besar asupan yang harus dibutuhkan atau minimal asupan yang dibutuhkan oleh si domba kambing gitu ya. Biasanya untuk ternak-ternak yang tradisional mereka tidak menghitung ini, mereka tinggal berikan pakanan hijau, yang penting tidak lapar, tidak cerewet, itu sudah cukup. Nah, beda kalau kita sudah memang serius ya, intinya ingin mendapatkan target tertentu. Nah, ini untuk jumlah asupan yang biasa, standarnya, dailynya itu adalah 10-12% dari berat badan si hewan ya, dari berat badan si hewan. Jadi ini adalah daily needs yang dibutuhkan oleh si domba kambing untuk kebutuhan asupan, nutrisi, dan kebutuhan pakan mereka. Jadi kalau andai kata kita ingin melakukan penggemukan domba betina gitu ya, rata-rata beratnya 20, artinya asupan setiap hari yang mereka butuhkan itu adalah sebanyak 2 kg. Jadi 20 kilo, 10%-nya kurang lebih 2 kg ya. 2 kg dari pakan sehari itu bisa kita bagi-bagi menjadi 3 kali pemberian pakan, 4 kali pemberian pakan, dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk jam pemberian pakan sendiri itu sebetulnya juga bisa kita atur ya. Jadi secara normalnya domba dan kambing ruminant saya kecil ini, mereka mempunyai kebiasaan setelah makan mengambil makanan dari tempat pakan yang kita berikan oleh si peternak, mereka biasanya melakukan proses mengunyah ya, memamah biak kalau orang Jawa bilang sih ganyem gitu ya. Jadi ini adalah proses mereka, karena bentuk perutnya ruminansianya itu ada 4 ruang. Jadi di sini mereka akan melakukan proses pengolahan terhadap makanan yang mereka cerna, proses pencernaan. Nah, di sini mereka ada jam-jam tertentu yang biasanya mereka melakukan istirahat atau ganyem gitu ya. Nah, ini biasanya itu mulai dari, kita bicaranya mulai dari jam 00 ya. Jam 00 sampai jam berapa? Sampai jam 6, ini jam 6 pagi ya. Jam 6 pagi itu biasanya mereka adalah masa-masanya istirahat. Jadi kalau di masa-masa istirahat artinya mereka adalah masa untuk melakukan istirahat tidur, mungkin proses pencernaan makanan itu juga dilakukan. Jadi artinya di luar jam-jam istirahat lah, di luar jam-jam ganyemnya, kalian bisa berikan pakan sehingga mendapatkan pakan yang maksimal. Nah, ini biasanya jam 6 atau jam 7 ya, sampai jam 7. Nah, ini jam 7 sampai jam 9 ini adalah jam di mana mereka free, artinya kalian bisa berikan asupan makanan di jam ini. Kemudian jam 9 sampai jam 11 itu mereka biasanya adalah ganyem lagi. Kemudian sampai jam 2 ini ya, kalian bisa berikan pakan lagi ini sampai sekitar kurang lebih jam 2 nih, jam 2 PM ya. Kemudian selanjutnya di jam 2 sampai jam 16 nih ya. Jam 16 itu berarti jam 4 ya. Jam 4 ini merupakan jam ganyeng lagi. Kemudian ini jam 4 sampai jam berapa? 20 ini adalah jam free-nya kalian gitu ya. Kalian bisa lakukan pemberian pakan lagi mulai jam 4 sampai jam ini dia 20 atau jam 8 malam ya. Selanjutnya sampai pagi itu adalah jam-jam istirahat mereka nih, sampai jam 11 pun masih bisa. Nah, ini 11 sampai pagi sampai jam 6 itu adalah jam istirahat mereka. Jadi kapan sih kalian bisa memberikan waktu yang tepat, yang maksimal untuk bisa memberikan makan kepada hewan ternak kalian? Lah, ini jam-jam di jam-jam kosong di luar jam ternak kita istirahat itu.
Nah, ini setelah kita ketahui jumlahnya, kemudian komposisi pemberian pakannya, kemudian formulasinya seperti apa. Nah, ini tadi yang kita berikan adalah formulasinya. Jadi formulasi ini sangat penting. Kenapa? Tadi yang di awal sudah kita bahas bahwa 60-80% cost terbesar dari bisnis peternakan ada di pakan. Oleh karena itu, formulasi dalam hal kita mengkomposisikan jenis pakan yang akan kita berikan dengan harga. Oke ya, kita lanjut lagi teman-teman. Jadi konsep formulasi seperti apa sih yang harus kita terapkan untuk hewan ternak kita. Jadi kita baiknya mengkondisikan untuk bisa melakukan mixing. Mixing ini diperlukan untuk apa? Mixing itu artinya mencampur beberapa jenis pakan gitu ya. Jadi mixing ini minimalnya kalau kita sarankan adalah 4 jenis makan, baik itu rumputan semua, hijauan misalkan ada 2 jenis rumput, 2 daun gitu ya, atau 3 jenis rumput, 1 daun, atau 3 jenis pakan inti, 1 jenis pakan tambahan, itu akan memberikan hasil yang baik. Kenapa ini mixing diperlukan? Nah, seperti halnya manusia, kalau kita diberikan nasi tempe setiap hari, tentunya akan bosen. Itu yang pertama ya, dari sisi tingkat doyan, kebosanan. Jadi artinya kalau kita mix, minimalnya 4 ya, lebih banyak lebih bagus. Kalau kalian bisa 10 mix, itu akan lebih bagus. Jadi artinya ini akan meningkatkan tingkat ketidakbosanan atau kedoyanan dari si hewan yang kita pelihara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi komposisi kandungan gizinya itu sendiri, tentunya kalau kita mix itu akan memberikan komposisi yang lengkap juga, seperti layaknya di piring kita ada sayur, ada lauk, ada karbohidratnya, itu komplit gitu ya. Yang berikutnya adalah apa? Ketika kita mixing, kan kita sering temuin ya teman-teman, kalau kita mungkin di peternak yang lebih senior kita, yang sudah terbiasa, mereka ada beberapa jenis tumbuhan atau jenis pakan yang sifatnya itu toksik atau memiliki kandungan racun. Nah, dengan adanya kita mix kandungannya, salah satu bahan yang mempunyai jenis kandungan racun tersebut akan tereduksi, akan terabsorb oleh jenis pakan lain. Jadi ini akan mengamankan hewan ternak kita ketika mendapatkan jenis bahan pakan yang memang mempunyai kandungan toksik gitu. Ini adalah konsep yang pertama, adalah di mix ya. Kemudian yang kedua yang lebih baik adalah di chopper atau dicacah. Kenapa sih sebetulnya? Kenapa ini kita lakukan? Jadi memang secara teori maupun data analitik dari beberapa literatur menyampaikan bahwa ketika kambing itu meraih makanannya, ngambil ngemplok gitu ya, ngemplok makanannya, ternyata mereka dalam proses mengambil dan mengunyah itu ada energi yang mereka keluarkan. Nah, ketika kita berikan ini dalam kondisi bahan baku yang masih dari alam gitu, artinya terurai apa adanya, itu mereka akan membutuhkan effort yang lebih besar daripada kita melakukan proses pencacahan yang sudah istilahnya sudah mudah gitu ya, baik itu nanti mudah dicerna maupun mudah dikunyahnya. Nah, seperti contohnya kalau kita makan buah-buahan itu, dari sisi buah alami kita harus kupas dan sebagainya, dibandingkan dengan kita cacah atau kita jus gitu ya, artinya kita dari sisi mudah proses menelannya, kemudian dicernanya pun lebih mudah. Nah, ini kenapa ini sangat dianjurkan gitu ya teman-teman. Oke, itu yang dasar. Jadi konsep, gizi, jumlah, dan formulasi sudah kita jelaskan. Kemudian yang terakhir mungkin kita bicara bagaimana proses pemenuhannya gitu ya. Pemenuhannya seperti apa gitu ya. Jadi bagaimana kita tadi sudah bicara soal konsep ya, kita konsep, kemudian sudah bicara gizi, kemudian formulasi dan jumlah, selanjutnya pemenuhan. Nah, pemenuhan ini kita bisa lakukan proses pendapatannya mungkin dari alam atau di lingkungan kita ya, lingkungan kita. Kemudian yang kedua adalah dengan cara pengawetan. Bedanya apa? Jadi gini, kalau teman-teman mungkin yang biasa ada di daerah yang lingkungan kanan kirinya masih banyak sekali hijauan gitu ya, itu akan aman dari sisi
stok pakannya. Kalau kalian punya lahan yang luas, kalian juga bisa tanam sendiri hijauan maupun tadi sumber pakan yang sudah sama-sama kita ketahui, ada sumber pakan alami, sumber pakan inti dan sumber pakan tambahan. Itu bisa didapatkan dari alam langsung ketika kalian bicaranya tempat kandang kalian kanan kirinya masih sangat luas, kondusif dengan perkebunan, pertanian, itu bisa sangat membantu kalian. Nah, berbeda dengan halnya ketika kita bicaranya kandang kita tidak terakomodir hal-hal tadi yang di atas di poin pertama. Nah, di alam ini mungkin kalian juga bisa mengkonsep kandang kalian dengan cara umbaran, itu bisa juga. Namun, yang perlu digarisbawahi, ketika kita pemberian pemenuhan secara alami ini, ada sisi critical point yang harus dipahamin dan dimengerti oleh teman-teman. Jadi, kandungan pakan dari alam tadi hijauan itu mempunyai kadar air yang cukup tinggi. Kadar air. Nah, ini artinya dalam proses pemberiannya kalian harus tahu betul bagaimana caranya kadar air ini yang tinggi ini tidak mengganggu proses pencernaan si domba dan kambing kalian. Jadi artinya ketika kalian merumput atau mengarit, itu disarankan untuk melakukan pengurangan kadar airnya dengan cara melakukan proses pelayuan. Nah, itu baiknya minimalnya adalah 1 hari atau bagus sih 2 hari, itu kandungan air akan berkurang gitu ya. Nah, kemudian kalau kalian mengumbar, itu disarankan untuk melakukan pelepasan hewan ternaknya itu di atas jam-jam matahari sudah mulai turun, ya di atas jam-jam 10 gitu. Jadi artinya embun maupun uap air yang menempel di daun maupun hijauan itu sudah mulai hilang gitu ya, sudah mulai menguap, sehingga kandungan airnya juga tidak terlalu banyak. Biasanya itu akan menimbulkan efek reaksi yang buruk ke domba kambing yang tidak terbiasa dengan jenis daunan hijauan yang terlalu banyak air atau terlalu muda gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau kita tidak konsep kandang kita tidak erat dengan kaitannya lingkungan yang memadai. Nah, kita bisa melakukan proses pemenuhan kebutuhan pakan kita melalui cara pengawetan pakan. Di cara proses pengawetan pakan ini kita kenal ada 3 ini ya, yang sudah sama-sama kita ketahui, ada silase, ada fermentasi, kemudian ada satu lagi pakan hai gitu. Jadi intinya ketika kita bicara pengawetan itu kita akan melakukan periode penjadwalan pemenuhan pakan kita melalui restock pakan-pakan yang bisa kita atur jadwalnya dengan pola yang nanti akan kita mauin gitu ya. Intinya dalam proses pengawetan pakan, makanan hijauan terutama itu bisa awet ketika dalam kondisi pakan tersebut bersifat asam atau pH-nya turun. pH-nya turun dari hingga 4, nilai 4 ya, nilai 4, pH-nya kurang dari 4, sifatnya asam. Sebetulnya secara alami ya, dedaunan ataupun hijauan ini mempunyai mikroorganisme yang akan menghasilkan asam gitu ya, asam ini. Jadi ketika kita simpan itu nanti akan memberikan menimbulkan mikroorganismenya akan menghasilkan asam yang sifatnya asam yang kita harapkan adalah asam laktat, itu yang nanti akan merubah struktur, bukan struktur sih, akan mengubah bentuk pakan yang tadinya sifatnya alami, hijauan yang masih seger nanti akan lebih layu gitu ya, lebih layu dan sifatnya lebih asam. Itu jadi awet itu bisa dilakukan ketika kondisinya berubah menjadi asam. Kemudian yang kedua adalah harus dikondisikan dalam bentuk anaerob. Anaerob ini artinya tidak terkontaminasi dengan udara. Jadi kalian kondisikan proses pengawetannya dalam kondisi ruang yang kedap udara, sehingga mikroorganisme pembusuk itu tidak akan bisa tumbuh dan hidup dan menghancurkan proses pembusukan si pakan yang kita awetkan gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya artinya disimpan di dalam wadah yang rapat, tidak berongga, itu akan mendapatkan hasil yang maksimal gitu ya untuk periode penyimpanan tertentu. Nah, umumnya ya, kapan sih pengawetan pakan ini bisa kita lakukan, kita gunakan dan kita berikan ke hewan? Secara normalnya itu proses pengawetan itu idealnya itu adalah kurang lebih 4 hari. 4 hari itu artinya
dalam proses contoh kan katakanlah silase, setelah kita bahan pakan setelah kita chopper kemudian kita simpan di dalam ruang kedap udara dalam periode 1 kali 24 jam, itu mikroorganisme tadi alami ya, atau bisa kita bantu dengan mikroorganisme tambahan, itu akan membentuk asam laktatnya terlebih dahulu. 1 kali 24 jam itu nanti akan memanas gitu ya, memanas, suhunya akan naik, itu akan proses pengasaman seperti itu. Kemudian nanti periode ke 2 kali 24 jam itu sudah mulai turun ya panasnya, kemudian zat-zat yang sifatnya toksik itu akan terurai juga atau hancur gitu ya, atau hancur. Nah ini akan prosesnya aman. Selanjutnya di periode hari ketiga dan hari 4 proses pelayuannya sudah maksimal dan itu bisa kita berikan. Tapi tidak perlu khawatir juga ketika kalian memang sudah ingin memberikan pakan langsung ke hewannya, itu tidak masalah. Pokoknya kalian tinggal melakukan penjadwalan proses stocking dari sisi pakan-pakan yang akan kalian awetkan gitu. Oh iya, satu lagi. Jadi dari sisi proses pengawetan itu perlu adanya penurunan kadar air ya. Kadar air ini sangat penting. Ini yang membedakan dari proses silase, fermentasi, dan hai. Jadi seperti proses silase dan fermentasi itu umumnya jenis hijauan itu dilayukan hingga kadar airnya turun tinggal 60% gitu ya. Jadi kadar air itu nantinya akan diturunkan, dan ini proses alaminya biasanya kita layukan 1-2 hari itu sudah mencukupi. Tapi mungkin nanti kita juga perlu pertimbangkan jenis-jenis rumput atau dedaunan yang mempunyai kadar air yang tinggi seperti odot, itu baiknya lewat dari 4 hari lah, lewat dari 2 hari 3-4 hari, karena memang batangnya itu mengandung banyak air. Jadi artinya ini adalah proses penurunan kadar air itu wajib gitu ya. Nah, yang membedakan antara silase, fermentasi, dan hai. Jadi kalau silase itu umumnya dilakukan di pengawetan hijauan tadi dengan menurunkan kadar airnya 60%. Nah, sedangkan fermentasi ini biasanya dalam proses pengawetannya itu ditambahkan bahan-bahan tambahan pakan lain, dan termasuk kandungan mineral maupun kandungan-kandungan yang lain, termasuk diantaranya adalah prebiotik tambahan yang digunakan untuk mempercepat proses penguraian makan dan peningkatan nutrisi gitu. Berbeda dengan halnya hai. Kalau hai ini mungkin di kita ya di Indonesia tidak terlalu banyak, tapi ada juga yang menerapkan ini. Jadi ini pakan ini adalah mengurangkan kadar air hingga kurang lebih 20%, 20-30%. Jadi ini pengeringan pakan. Biasanya kalau di sapi, di kuda itu ada jerami, itu bisa kita keringkan dan kita simpan. Nah itu konsep pemberian pakan hai gitu ya. Jadi dikeringkan sampai yang memang bentuknya itu kering, tapi tidak mengurangi nutrisi yang terkandung di dalamnya, seperti itu. Nah itu tadi teman-teman yang bisa kita sampaikan untuk rukun pakan yang pertama. Jadi mungkin bisa kita garis bawahi, kita rangkum, kita simpulkan. Jadi konsep yang ada di pakan itu pertama adalah tadi ya, kita pahami bahwa hewan domba kambing itu herbivora. Jadi semua jenis hijauan itu mau. Jadi kalau ada pertanyaan, misalkan untuk jenis-jenis yang tidak lazim gitu ya, mau nggak daun karet, mau nggak daun singkong, apalagi singkong bisa memabukkan katanya begitu, mau nggak daun apa lah ya, yang daun teh-tehan. Secara konsep herbivora itu tadi artinya domba dan kambing itu mau. Caranya gimana? Harus kita latih, itu yang pertama. Dan latihnya pun mengacu ke konsep yang berikutnya tadi ya. Mengacu ke konsep yang berikutnya adalah mixing. Jadi beberapa jenis daun itu bisa kita berikan kepada domba kambing, dan tadi contohnya seperti daun teh atau daun karet itu adalah penambah komposisi di dalam formulasi pakan kita. Jadi ketika mungkin ada 10 macam jenis hijauan, misalkan si tambahan daun teh-tehan itu kita berikan sebagai salah satunya gitu. Jadi mungkin 10%-nya saja dibandingkan masih ada 90% dari hijauan yang lain. Ini akan yang pertama tadi mixing
akan meningkatkan banyak manfaat untuk si domba kambing, termasuk mengurangi reduksi toksik, meningkatkan kedoyanan, kemudian meningkatkan nutrisinya juga, komposisinya lengkap, hal-hal seperti itu ya. Jadi ini tadi yang perlu kita garis bawahi. Makanya seperti daun singkong itu ada cyanidanya, kemudian rumput jerami ya, jerami itu kandungan silikanya tinggi. Kalau kalian berikan itu dengan jumlah yang tepat, jadi tepat jumlah, kemudian tepat aplikasi, itu tidak akan menjadi masalah. Jadi jumlahnya tepat, cara aplikasinya tepat, itu tidak menjadi masalah. Seperti yang kita bicarakan adalah dengan konsep mixing ini tadi. Lalu bagaimana kalau bicaranya tunggal, gitu, pemberian makan tunggal. Nah, pemberian makan tunggal ini harus melalui beberapa proses adaptasi yang cukup panjang. Jadi misalkan kalian punya kandang yang lingkungannya di sekitar kalian kebun singkong banyak sekali gitu ya. Bisanya bisa, saya bilang bisanya mungkin dan bisa, dan memang saya sudah menemui beberapa peternak yang menerapkan itu. Tapi artinya ada proses adaptasi yang cukup panjang, apalagi ketika kalian nanti belanja bibitan atau bakalannya dari tempat lain, itu perlu kalian pertanyakan di sana makannya apa. Nah, itu ketika kalian akan melakukan perubahan pola pakan, itu harus ada proses adaptasinya juga panjang. Tadi ketika memberikan pakan tunggal, artinya ketika bahan tadi juga memberikan nutrisi-nutrisi yang sifatnya toksik atau negatif, itu harus ada direduksi, yaitu dengan proses pelayuan gitu ya, pelayuan. Nah, ini kemudian hal berikutnya untuk menunjang kinerja operasional kalian juga bisa melakukan proses pemenuhannya dengan menerapkan bank pakan, atau proses bank pakan ini bisa didapatkan dari proses pengawetan. Itu tadi ada beberapa jenis. Nah, itu ya mungkin teman-teman di sesi pertama kali ini yang kita bisa sharingkan ke teman-teman mengenai rukun ternak yang pertama, yaitu pakan. Nah, mungkin buat teman-teman yang ingin berdiskusi dan senang dengan tayangan kita kali ini, silahkan monggo bisa langsung tulis di kolom komentar, atau bisa juga ke WhatsApp saya langsung ya. Nomornya nanti kita share di sini ya. Oke, mungkin itu dulu ya.